Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini pada mata kuliah Evidence Based Practice, kami akan melakukan presentasi jurnal yang berjudul dari anestesiologi pada sistem neurologi. Untuk anggota kelompoknya adalah Rismawati, Rizky Aryanda Ketaren, Rodian Sani, Sandi Saputra, Santi Ganesara Ferrari, Sultan Buana, Teddy Setiadi, Tedia Cahya Fitriani, Ulul Ismi, Winda Amiarti, Yajid Muhammad Fardan, dan Yemima Dwi Marindra. Baik, untuk latar belakangnya, sistem saraf merupakan hal terpenting bagi tubuh manusia. Sistem saraf adalah sistem organ yang dapat meregulasi dan mengatur sistem-sistem organ tubuh yang lain. Sistem tersebut juga bertanggung jawab atas pengetahuan dan daya ingat yang dimiliki manusia. Pengaruh sistem saraf yakni dapat mengambil sikap terhadap adanya perubahan keadaan lingkungan yang merangsangnya. Sistem saraf pusat atau yang disebut SSP memiliki kriteria yang sama dengan organ tubuh lainnya, yaitu kerjanya sangat bergantung pada aliran darah yang memadai untuk nutrisi dan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Suplai darah ke otak merupakan suatu jalinan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang, berhubungan erat satu dengan yang lain, sehingga dapat menjamin suplai darah yang adekuat untuk sel. Suplai darah ini dijamin oleh dua arteri, yaitu karostis interna dan vertebralis yang bercabang-cabang beranastomosis membentuk sirkulasi arteriosus wilisi. Next slide. Baik, untuk tujuannya adalah menganalisis permasalahan terkait perianestesiologi pada sistem neurologis. Untuk definisi sistem neurologi adalah sistem saraf merupakan sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberian tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian kecil dari organ tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat, dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls saraf. Aluran informasi pada sistem saraf dapat dipecah sehingga skematis menjadi 3 tahap. Suatu stimulus eksternal atau internal yang mempunyai organ-organ sensorik akan menginduksi pembentukan impuls yang berjalan ke arah susunan SSP atau proses pengelolaan informasi. Dan sebagai hasil pengolahan, SSP membentuk impuls yang berjalan ke arah perifer atau impuls eferen dan mempengaruhi respon motorik terhadap stimulus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada susunan sistem neurologi, yaitu susunan sistem saraf terbagi menjadi anatomi yang terdiri dari saraf pusat, yaitu medula dan otak, spinal, dan saraf tepi, yaitu saraf kranial dan spinal. Dan secara fisiologis, yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat atau SSP, yaitu medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh, baik fungsional pada susunan saraf pusat adalah akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Yang pertama ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak dari dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebellum, otak kecil atau cerebellum, dan juga otak tengah. Yang B ada medula spinalis atau susun tulang belakang.
di mana susum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang belakang, leher, sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Susum tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna putih atau white area, dan lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Lapisan luar mengandung serabut saraf, dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam susum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai penghubung pengaturan. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, di mana SST terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik, terdiri dari saraf kranial dan juga saraf spinal. Untuk saraf kranial terdiri dari 12 pasang, muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Untuk saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuroaferen dan meninggalkan melalui aferen. Yang B, ada sistem otonom atau SSO. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Terdiri dari divisi sensorik atau aferen dan divisi motorik atau eferen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, laminektomi. Cedera prebata servikal terjadi 2-3% dari seluruh kejadian cedera dan 8,2% dari semua cedera yang menyebabkan kematian. Dalam sebuah penelitian dari 34.069 kasus cedera, 818 pasien mengalami komplikasi, 1.193 mengalami fraktur, dan 231 mengalami fraktur pada C2. Dislokasi paling banyak terjadi pada C5, 6, dan C6, 7. Lokasi paling sering terjadi cedera spinalis adalah daerah servikal, 29%, torakal 24%, lumbal 37%, dan sakral 10%. Servikal 5-6 memberikan fleksibilitas dan mendukung sebagai besar pergerakan pada leher dan kepala, serta fungsi yang menahan beban tinggi. Segmen gerak servikal 5-6 sering dipengaruhi oleh postur yang buruk, generasi, hernisasi diskus, nyeri radikuler, dan cedera. Mayoritas pasien cedera servikal adalah akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Next. Untuk penelitian terkait. Yang pertama adalah judul jurnal, yaitu pengaruh nasoxlon intratekal dosis ultra rendah pada intensitas nyeri setelah laminektomi lumbal dengan spinal fusion dengan uji coba terkendali acak. Untuk penulis yaitu Abolfazi Firouzian, MD, dan kawan-kawan. Next. Untuk penerbitnya diterbitkan oleh Departemen Anestesiologi Bedah Saraf, Epidemiologi, Fakultas Kedokteran, Departemen Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi, dan Komite Penelitian Mahasiswa, Pusat Penelitian Thalassemia, Institut Hemoglobati, Universitas Ilmu Kedokteran Mazandaran Sari, Mazandaran, Iran. Untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2022.
Untuk problemnya yaitu penelitian ini melibatkan pasien berusia 35 hingga 70 tahun dengan status American Society of Anesthesiology atau ASA 1 dan 2 yang dijadwalkan untuk laminektomi lumbal elektif dan fungsi tulang belakang dengan anestesi umum. Peserta sebanyak 100 pasien dirujuk ke rumah sakit kami untuk laminektomi lumbal dengan fungsi tulang belakang disaring. Dari pasien ini, 14 tidak memenuhi kriteria inklusi, 5 menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan 1 diabetes mellitus dikeluarkan. Sisanya 80 pasien dialokasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 pasien dalam kelompok M atau kontrol mangkir. Dengan demikian data dari 77 pasien dianalisis. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya intervention. Kami mendemonstrasikan bahwa naloxone TI dosis ultra rendah yang ditambahkan ke morfin TI dapat mengurangi keparahan nyeri pasca operasi. Pasien pada kelompok intervensi mengalami nyeri yang secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan efek samping opioid, termasuk pruritus dan mual, tetap stabil pada kelompok intervensi atau kelompok M plus N, dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kelompok M. Next. Untuk comparisonnya, pasien pada kelompok intervensi menerima 20 gram naloxone IT ditambah 0,2 mg morfin IT atau kelompok M plus N. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya menerima 0,2 mg morfin. TI atau grup M tidak ada anestesi regional yang ditambahkan ke obat IT. Next. Untuk outcome-nya, skor nyeri ada tren waktu yang signifikan secara statistik atau perbedaan dalam subjek atau efek waktu. Dalam skor nyeri terlepas dari kelompok studi atau P kurang dari 0,001 pada tabel 2, skor nyeri pada kelompok M plus N lebih rendah daripada kelompok M. Terlepas dari waktu, perbedaan antar kelompok dan intrakelompok yang signifikan secara statistik atau P kurang dari 0,001, meskipun ada tren menurun dan stabil untuk skor nyeri dalam kelompok. Skor mual muntah tidak ada tren waktu yang signifikan, baik perbedaan antar kelompok maupun efek waktu. Terlepas dari kelompok studi, sama dengan 0,07. Pada mual dan muntah pada tabel 4. Skor mual pada kelompok P sama dengan 0,006. Baik, di sini ada jurnal yang kami ambil untuk dianalisis, yaitu di jurnalnya. Untuk problemnya yaitu ini dan juga ini. Untuk intervensinya,
Ini untuk intervensinya. Dari yang Wiedemonds sampai dengan pasien diberikan kontrol grup M. Untuk perbandingan atau comparison-nya, yaitu pasien sampai dengan pemberian alon grup M. Untuk outcome dari DERWAS sampai dengan signifikan P kurang dari 0,01. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator, Arenda Kataren. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.